Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, selamat bergabung, selamat datang di Mescal Channel yang akan membahas berbagai tips dan trik tentang ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian tutorial tentang HTML. Baik teman-teman, langsung kita masuk ke materi. Untuk pembuka, perlu teman-teman ketahui HTML ini adalah bahasa yang digunakan untuk membangun atau membuat sebuah website. Baik, kita akan masuk ke materi. Pertama, kita persiapan terlebih dahulu. Kita akan persiapan ngoding. Nah, teman-teman semua, saya sarankan kepada teman-teman semua untuk menginstal yang namanya Visual Studio Code. Ya, teman-teman bisa kunjungi link ini, code.visualstudio.com. Kita coba buka, ya. Atau di sini teman-teman bisa googling. Sebentar, saya bukakan. Ya, teman-teman tinggal ketik Visual Studio Code. Nah, kemudian teman-teman kunjungi link ini. Selanjutnya teman-teman klik di tombol ini untuk mendownload ya. Di sini teman-teman bisa pilih jika pengguna Linux atau pengguna macOS. Ya, tinggal di-download. Kemudian kita tunggu. Nah, ya, tinggal kita simpan, kemudian kita download. Ya, ini filenya sekitar 88 MB. Nah, perlu teman-teman ketahui, dengan VS Code ini kita bisa membuat berbagai macam aplikasi dari berbagai bahasa pemrograman ya. Di antaranya di sini kita bisa menuliskan kode JavaScript, JSON, HTML, CSS, TypeScript ya. Kemudian di sini masih banyak ya, C++, Java, PHP dan lain-lain. Kegunaannya sangat banyak sekali. Nantinya dalam tutorial di channel ini kita akan menggunakan VS Code ini sebagai editor yang akan kita gunakan dalam membuat berbagai macam aplikasi. Kita baca terlebih dahulu dokumentasinya sambil kita nunggu download ya. Teman-teman bisa kunjungi website resminya dan bisa membaca dokumentasi resmi dari VS Code ya. Ya, di sini banyak sekali sebenarnya petunjuk-petunjuknya yang bisa teman-teman baca, seperti di user guide ya. Ya, ini cukup penting nih emetnya. Ya, kita bisa seperti ini nih kalau di VS Code. Ya, tinggal buat UL, kemudian besar dari LI kali 3 spandor halo, kemudian kita enter langsung jadi. Nah, ini embed-nya. Kemudian ya ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai teman-teman tinggal klik saja kemudian run untuk menginstal aplikasi VS Code ini atau editor VS Code ini. Kebetulan saya sudah menginstal, jadi tinggal dibuka saja bagi yang sudah menginstal ya, ini. Setelah nanti teman-teman install, silakan teman-teman buka aplikasinya. Nah, pertama kali dia seperti ini ya, kemudian nanti kita akan mulai membuat aplikasi. Sebelum kita membuat aplikasi teman-teman semua, oke, ini yang berikutnya persiapan kita. Saya sarankan teman-teman yang mengikuti channel ini, tutorial ini, kita semua menggunakan browser Google Chrome ya. Walaupun jika teman-teman menggunakan browser lain seperti Mozilla ini itu tidak masalah ya. Jika teman-teman ingin menggunakan Firefox atau Opera itu tidak jadi masalah. Tapi karena saya lebih suka menggunakan Google Chrome ya, teman-teman ya silahkan untuk mengikuti supaya nanti bagi yang pemula itu tidak menjadi kebingungan. Yang berikutnya yang perlu kita install di VS Code kita yaitu ekstensi. Ekstensi ini kegunaannya untuk mempermudah kita dalam bekerja nantinya. Di antaranya yang saya rekom untuk teman-teman install, yang pertama itu ada namanya Auto Rename Tag. Kita coba install ya. Di sini punya saya sudah terinstall. Teman-teman bisa cari di sini nanti Auto Rename ya, Rename Tag ini ya. Nah, nanti teman-teman install saja. Kalau punya saya sini sudah terinstall. Kegunaannya di sini teman-teman bisa, kita sebentar saya coba scroll. Nah, di sini ya. Jadi dia Auto Rename Tag ketika salah satu tag dari HTML kita ganti yang pembuka atau penutup, maka dia akan otomatis mengganti
pembuka atau penutupnya. Nah, ini sangat membantu kita nanti dalam proses membuat aplikasi. Yang berikutnya yaitu indent rainbow. Ya, coba teman-teman silahkan cari di sini nanti indent rainbow. Nah, ini ya. Nah, ini rainbow ini tujuannya hanya untuk mempercantik ya, seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan ada warna pada baris coding kita, sehingga itu tentu akan mempermudah kita membaca baris code yang banyak nantinya. Ya, silahkan teman-teman install indent rainbow. Tinggal klik install saja di sini nanti. Kebetulan punya saya sudah terinstall. Yang berikutnya IntelliSense for CSS class name HTML. Ya, itu juga cukup penting, IntelliSense for CSS. Nah, ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman install. Nanti kegunaannya adalah ketika kita ingin membuat kelas di HTML, maka dia akan muncul pesan-pesan seperti ini. Ya, ini akan sangat membantu kita. Jadi ketika kita tidak hafal, maka dia akan muncul pilihan seperti ini. Ya, tentu ini juga akan mempercepat proses kita dalam bekerja nantinya. Yang berikutnya yang perlu kita install, menurut saya cukup penting, diantaranya ini adalah Open in Browser. Karena saya sering nanti dalam praktek langsung klik kanan dan Open in Browser. Teman-teman bisa install Open in Browser. Open in Browser ini ya. Nah, ini silahkan teman-teman install. Ya, nanti kita ketika ini diinstal, file HTML teman-teman, ketika klik kanan nanti di filenya, nanti akan ada pilihan Open Default ya, Default Browser seperti ini. Dan kita langsung bisa mengarah ke browser kita. Kemudian yang cukup penting ya. Di sini kebetulan saya sudah menginstal yang namanya ini Sublime Text Kmap ya. Nah, kenapa saya install ini? Dahulu ya teman-teman, sebelum saya menggunakan VS Code, dalam proses pembuatan aplikasi saya menggunakan yang namanya Sublime Text. Sublime Text ini fungsinya sama seperti VS Code. Cuman karena VS Code ini memberikan hal yang lebih, jadi rata-rata teman-teman programmer itu pindah dari Sublime ke VS Code. Nah, permasalahannya adalah teman-teman di Sublime ketika itu sudah terbiasa menggunakan perintah-perintah keyboard, shortcut keyboard untuk mempermudah kerjaan kita. Nah, di sini ada ekstensi yang mana kalau kita install ini, nanti shortcut yang terbiasa kita pakai di Sublime Text juga bisa dipakai di VS Code. Nah, jika teman-teman tidak install juga tidak masalah, tapi nanti dalam praktek saya sarankan teman-teman untuk membaca ini ya, file preference, kemudian keyword shortcut. Nah, ini silakan teman-teman baca. Kemudian cukup dihafal sebagian ini keyboardnya ya. Misalnya di sini kita ingin mengcopy baris. Copy baris ini ya, copy line down atau ini ya. Nah, biasanya saya Ctrl Shift D untuk menduplikat baris ya, atau teman-teman yang menggunakan VS Code ini bawaan dari sistem, teman-teman bisa menggunakan tombol Shift, Alt dan panah ke bawah. Ya, fungsinya ini sama. Ini bawaan dari Sublime. Ya. Oke, itu apa namanya? Itu persiapan kita. Kita lanjut ke ngoding ya, HTML ya. HTML ini adalah bahasa standar yang digunakan dalam sebuah website ya. Kita bisa membuat HTML untuk membuat suatu atau sebuah website yang kita inginkan. Katanya HTML itu adalah bahasa yang mudah untuk kita pelajari ya. Bagi teman-teman yang pemula, ini HTML itu adalah ini, kalau kita klik kanan view features. Nah, ini adalah HTML. Dengan baris kode yang banyak ini menghasilkan website seperti ini. Nah, ya itu HTML. Kemudian di sini, oke. Nah, struktur HTML itu ada HTML, kemudian ada head, kemudian ada body. Ya, sangat sederhana sekali. Ya, coba kita mulai. Nah, untuk memulai file di sini, kita close dulu. Nah, untuk memulai, teman-teman bisa klik
di sini new file, kemudian kita ketik nama file yang ingin kita buat, misalnya latihan 1 dot, jangan lupa dot HTML. Ini wajib jika teman-teman ingin membuat suatu HTML. Enter. Nah, kemudian dia muncul kotak dialog untuk menentukan tempat penyimpanan file. Misalnya seperti ini. Saya simpan di sini deh. Latihan 1 create file. Nah, ya. Filenya sudah jadi. Nah, di sebelah sini ya. Di sini kita bisa mengatur manajemen file di satu folder project kita. Kita tinggal klik di sini open folder, kemudian kita tentukan foldernya. Kebetulan di sini saya tentukan di folder YouTube saya. Klik select folder. Nah ya, kemudian file ini akan muncul. Filenya akan sama dengan, sebentar saya bukakan. Salah. Gitu. Nah ini ya, ini akan sama. Apapun filenya nanti akan sama dengan ini ya. Nah, kita mulai untuk ngoding HTML. HTML itu katanya terdiri dari HTML, head, dan body ya, sederhana seperti itu ya. Dia cuma terdiri dari HTML ya, kemudian head ya, kemudian body ya. Ya, sesederhana itu. Inilah struktur HTML ya, terdiri dari head dan body. Nah, yang akan muncul ke layar adalah yang berada di body. Ini akan muncul ke layar. Oke, seperti itu. Kita akan mulai ya. Nah, dalam proses pembuatan atau penulisan HTML, teman-teman jangan lupa untuk menuliskan doctype. Nah, ini wajib ya, agar browser bisa mengenali ya, sekali lagi, agar browser bisa mengenali baris coding yang akan kita buat. Karena perlu teman-teman ketahui, HTML ini banyak dulunya ada versi 4, 3 dan seterusnya ya, yang lama-lama, dan sekarang ini yang terbaru itu versi 5. Dan browser akan mengenali ketika kita mengetik doctype seperti ini ya, itu sudah bawaannya. Kemudian di sini HTML kayak tadi ya. Kemudian kita head ya, kemudian kita di sini body ya. Kita buat misal satu tag H1 misalnya. Ini latihan pertama ya. Coba kita buka file tadi. Kita enter. Nah, ini ya, sudah muncul ke layar. Ini adalah apa-apa yang kita ketik di sini, maka akan muncul ke layar kita. Nah, kita ulang ya. Pertama doctype ya, kemudian strukturnya itu ada head ya, kemudian HTML ya, kemudian head, kemudian body ya. Ya, ini adalah struktur HTML ya. Saya hapus. Nah, teman-teman, di sini ada cara yang cepat ketika kita menggunakan VS Code. Teman-teman hanya tekan, ketik tanda seru, kemudian teman-teman enter. Nah, jadi ya sesederhana itu. Saya ulang, tanda seru, kemudian teman-teman enter. Nah, kita sudah jadi membuat HTML pertama kita. Saya buat tagnya di sini ya, H1 latihan hello HTML ya. Kita coba ini, kita reload. Nah, hello HTML ya, semudah itu ya. Oke teman-teman, ini adalah latihan pertama kita, pertemuan kita pertama di tutorial HTML. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.